semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman Sana Sama Desi, yo. Video premier buat misi bulan Ramadan kalian karena Sana nggak live streaming. Jadi video kali ini, ngelanjutin yang kemarin. Kemarin kan Sana udah reaction untuk trailer, lebih tepatnya PV ya, promotional video untuk manga Kaiju nomor 8 yang udah mau dijadiin jadi anime, dan target tayangnya April, berarti dikit lagi. Dan mungkin pas awal tayang Kaiju nomor 8 animenya Sana pasti hiatus sih, wah sayang banget. Tapi memang konten anime sekarang Sana bikin apa ya, istilahnya kayak cuman video recap aja sih, bukan video reaction lagi. Jadi besok kalau udah rilis animenya kita akan recap bareng-bareng kayak apa sih yang terjadi di episode 1. Sebenarnya kemarin di trailer itu udah disebutin kayaknya, seharusnya sih yang di PV terbaru kemarin itu ada untuk episode 1, episode 2. Tapi ada posisi pembasmian kaiju yang tiba-tiba bangkit di area tes sih. Jadi mungkin itu juga termasuk episode 3 nggak ya, aku kurang tahu. Tapi ya ditunggu aja lah pas tayangnya besok April. Jadi video kali ini Sana mau reaction untuk, wah ini karena gara-gara ditinggal KPPS sih ya. Jadi Sana video kali ini untuk reaction manga Kaiju nomor 8 episode atau chapter 101 yang udah rilis sejak Februari tanggal 1 2024 ini telat sih termasuknya gara-gara ada KPPS kemarin. Memang channel lebih fokus ke KPPS, jadi untuk Kaiju nomor 8 pun update-nya juga telat Sana, meskipun Sana tahu waktunya rilis karena 101 itu rilisnya 1 Februari, 102 rilisnya 15 Februari, tepat setelah tanggal 14 kita pemilu kan ya. Tapi Sana terlalu lelah untuk membuka HP, memang tanggal 15, kemudian tanggal 29 Februari. Nah ini kalau yang chapter 103 ini Sana sudah sempat lihat dikit chapternya, meskipun sepertinya agak seru kalau belum baca yang 2 chapter sebelumnya kayak gitu. Dan ya untuk video kali ini kita reaction dulu chapter 101 sekaligus kita bahas lah, tapi gak usah prediksi karena udah jelas chapter 102, 103 nya udah ada. Jadi ya kita akan reaction untuk 101. Dan juga teman-teman semua jangan lupa untuk like sama subscribe. Jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube ya sama-sama ya. Jadi ya nomor 1 udah masih ingat chapter 100 kemarin. Sana kemarin bikin chapter 100 itu kapan sih? Kayaknya udah lama juga sih. Jadi chapter 100 kemarin kita dapat surprise perayaan 100 chapternya Kaiju nomor 8 itu dapat hal yang spesial, dimana ketika Kafka itu udah kesulitan untuk keluar dari posisinya untuk bisa menyelamatkan Mina, tapi dihadang banyak kaiju besar-besar kan gitu. Dan iya, mau gimana lagi, kalau Kafka meninggalkan teman-temannya yang ada di medan pertempuran, jelas teman-temannya bakalan mati semua gitu. Kafka posisi sebagai Kaiju nomor 8, tapi Kafka gak ingin meninggalkan semuanya, tapi sama teman-temannya disuruh berangkat aja, gak apa-apa, gak tinggalin kita semua kayak gitu. Tapi gak tega. Dan tiba-tiba ada kejutan. Chapter 10 ternyata kita kedatangan skuadron baru dari regu Tachikawa, regu asli Kafka, semua teman-temannya dari Tachikawa, terus sama dari mana sih regu tempat bekerjanya Leno yang baru ya. Itu tiba-tiba datang gitu rombongannya, entah kenapa kok datangnya lama dan telat, atau mungkin di istilah pahlawan itu selalu datang kesiangan, tapi kayaknya enggak. Ini tinggal lihat-lihat sebenarnya serangan brutal para kaiju ini cuma terjadi di Tokyo aja atau di seluruh Jepang, itu sih masalahnya. Kalau cuma terjadi di Tokyo aja, berarti harusnya di daerah lain, di provinsi lain yang ada di Jepang itu enggak ada masalah apa-apa sih. Harus ya, tapi
termasuk tempat bertugasnya Leno saat ini ya. Tapi belum jelas di sini, aku juga posisi sebenarnya lupa juga sih. Kaiju nomor 9 itu melakukan invasi brutal besar-besaran kayak gini tuh sebenarnya untuk seluruh Jepang apa enggak ya? Kalau misal seluruh Jepang ya pantesan Leno Ichikawa nggak datang buat nyelamatin Mina atau bantu Kafka lah kayak gitu. Mungkin kenapa mereka baru datang juga karena mungkin lagi disibuin sama kaiju yang ada di daerah mereka, atau kalau misal nggak disibuin sama kaiju di daerah mereka berarti persiapannya perlu waktu yang cukup lumayan lama, terutama untuk Leno yang agar Leno bisa menggunakan baju tempur number 6 ya, number 6 iya. Jadi mungkin perlu waktu juga time skipnya, tapi cukup bingung aku time skipnya di sini dari Leno pertama pakai sampai yang ini ada 1 bulan nggak ada, harusnya cuman beberapa hari gitu kan targetnya sama si komandan regunya gitu. Jadi ya untuk chapter halaman 1 sama halaman akhir sana akan kasih tahu ke kalian, tapi sisanya nanti sana tutupin pakai filter ini ya. Jadi agak rembang-rembang. Ya jelas kalian harus baca sendiri di Manga Plus by Shueisha, itu tempatnya udah legal banget buat baca manga, apalagi untuk kaiju nomor 8 itu udah ada versi bahasa Indonesianya. Cuman kalian bacanya harus ikut tanggal rilisnya, karena kalau udah kelewatan, lebih tepatnya di web Manga Plus by Shueisha itu cuman bisa ngasih chapter gratis 3 chapter pertama dan 3 chapter baru. Jadi kalau 3 chapter terbaru yang terakhir kalian lihat itu udah tiba-tiba hilang, udah kegeser sama chapter-chapter yang lain, itu udah gak bisa diakses. Bisa diakses sebenarnya, tapi kalian harus ke yang versi terjemahan bahasa Inggris, dan kesempatan gratisnya hanya 1 kali. Sisanya kalian harus berlangganan itu sih. Tapi murah kok langganannya, per bulannya cuma 14.000 sih kalau kalian mau. Kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa lah, karena langganannya hanya bisa mengakses untuk yang terjemahan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa diakses. Oke, halaman 1 dari 101. Sudah lama aku menantikan saat ini, yaitu saat aku bisa menjadi sesuatu yang setara untuk bertaruh di sisi senior ya. Ayo kita mulai senior. Wah, pasti Kafka pun juga gimana ya, kaget, kagum dan sebagainya, karena pertama kali Kafka denger kalau Leno mau pakai baju tempur number 6, kaget. Jangan Leno, itu berbahaya, nanti gini, takutlah juniornya kenapa-napa. Jelas lah, senior kan selalu datang untuk melindungi. Tapi ternyata bisa sih, keren sih Leno. Ini Leno bisa menggunakannya mungkin ya karena support bantuan dari Iharu juga kan ya, butuh nakama power. Jadi wah, keren sih akhirnya Leno selama ini menahan diri dan pengen cepet bisa membantu Kafka ya dalam pertempurannya ya. Emang jauh sih Kafka itu dikejar. Tapi wah, akhirnya bisa sih Leno. Keren loh. Ini karakter yang udah berapa chapter disembunyikan sama mangakanya. Emang jahat mangakanya ya. Kenapa sih harus disembunyiin selama itu gitu Leno Ichikawa, sampai selama itu, sampai kangen semua pembaca. Halaman 2 seperti biasa di sini ada keterangan siapa yang mengalih bahasa. Alih bahasanya dari Empresal EKT, penyuntingnya Aji Raditya, tata letaknya like bed service. Oh iya, kalau kalian tiba-tiba lihat panel ini di tempat ilegal, berarti yang di tempat ilegal itu jahat banget ya. Dia nyomotnya langsung dari Manga Plus by Shueisha. Kalau nyomotnya di tempat yang sama-sama ilegal mah beda lagi cerita. Jahat banget tuh yang langsung nyomot di websitenya Manga Plus by Shueisha. Ketahuan sih webnya apa sih. Tapi ada web lain yang memang udah effort sih. Maksudnya effortnya benar-benar nyomotnya dari tempat ilegal lain, terus dia dia edit sendiri gitu. Keren. Oke nih, wah, langsung ada serangan kaiju besar di sini. Kini mereka berdiri setara sambil menatap ke arah yang sama. Ya, keren loh Leno. Leno mau beraksi, Kafka langsung juga beraksi dari atas, terbang dong. Terbang. Kayak efeknya itu kayak Pak Selap gitu, terbang ke atas langsung.
dipukul, buak, satu kali pukulan hancur tuh monster. Terus Leno, wah tatapannya serius banget sampai Kafka. Kafka kayaknya ngelirik juga, wih keren ini junior gua gitu. Meskipun kayaknya juga Kafka ngelihat Leno pun juga agak sedikit khawatir karena ini juga pertama kali lihat dia. Udah sekian lama sih. Kayak akan kutunjukkan kekuatanku dengan menaklukkan monster di area ini. Aku harus melakukannya supaya senior. Nanti. Wait. Keren loh. Leno. Tak lagi merasa cemas dan bisa menyerahkan lokasi pertempuran ini padaku. Tapi keren sih. Ternyata itu sesuatu yang kecil-kecil yang ada di belakang tubuhnya Leno, ada entahlah ada 16 atau ada berapa itu bisa dikendalikan kayak gitu ya ternyata. Keren banget nih kaiju nomor 6 sebenarnya. Kaiju apaan ya? Kenapa senjatanya bisa se-epic itu juga gitu. Jadi ngelihat Leno Ichikawa jadi makin cool beneran itu. Junior aduh. Keren, Leno bisa menanganinya semua. Terus ada laporan prajurit Ichikawa mulai bertarung di area Oizumi bersama dengan prajurit Hibino. Weh, langsung Iharu hajar mereka semua. Leno tunjukkan kekuatan pada si Om itu. Si Om. Aduh, wah bisa pasang barrier juga dong, apa tamengnya itu gila itu juga terlalu strong juga sih tamengnya, tembakan dari kaiju besar kayak gitu nggak bener-bener nggak mengenai Leno. Itu tamengnya luar biasa banget tuh shieldnya. Terus Leno lompat wush, terus kasih es dari belakangnya kaiju. Sering, wah sering. Efeknya sering. Di dunia ini tidak ada pahlawan. Wah, dapat masa lalu flashbacknya Leno Ichikawa. Nice. Naoya Matsumoto keren loh. Cara nyisipin flashbacknya dulu keren banget. Selama ini aku hidup dengan pemikiran seperti itu. Kasihan karena baik ke saat kedua orang tua serta kakakku tewas dalam bencana monster, atau saat sekolahku luluh lantak akibat serangan monster, maupun saat nenek yang kusayangi menangis setiap malam. Mereka tidak pernah muncul satu kali pun. Ya, aduh putus asa banget ini dalam kehidupan ini. Kasihan banget anak. Bener-bener udah yatim piatu, nggak punya keluarga, cuman bersama dengan neneknya ya gara-gara serangan monster. Sampai seputus asa itu karena nggak pernah melihat kembalinya pahlawan lah, sampai tidak percaya ada pahlawan. Tapi pada hari itu, ketika hari pertama kerjanya Leno Ichikawa, hampir dimakan monster susulan, kaiju susulan, dan untuk pertama kalinya aku bertemu dengan seorang pahlawan. Ya, dari awal Kafka langsung dijuluki sebagai pahlawan bagi Leno, tapi emang namanya juga tokoh utama ya guys ya. Keren sih. Aduh, sejak hari itu kau telah menjadi sosok yang kucita-citakan. Tidak hanya sekali atau dua kali, kau telah menolongku hingga berulang kali. Bahkan menolong Leno di hari pertama kerja, ketika bingung ngurusin bau kaiju, dikasih terus gak bisa makan, dikasih suplemen vitamin. Habis itu pas mau dimakan kaiju diselamatin lagi. Terus pas udah masuk ke pasukan pertahanan ini, unit pertahanan ini diselamatkan pertama, pas ya benar-benar diselamatkan itu ya itu ini panel yang atas ini, yang kedua ini gila keren. Wah dari belakang. Oke, kita kembali, udah nggak di flashback lagi. Dari belakang ya Kafka. Jadi kali ini giliranku lah yang menolongmu ya. Keren. Aku tidak akan lagi membiarkanmu bertarung seorang diri. Aku akan menjadi orang yang membukakan jalan untukmu ya, bye. Benar-benar berhutang budi banget sama Kafka sampai keren sih, dan emang cocok sih number 6 ini buat Leno. Emang Naoya Matsumoto ngedesain khusus untuk Leno Ichikawa deh kayaknya, untuk tipe
Hmm, hmm, hmm. Baju tempurnya ini dingin. Udah Leno Ichikawa juga dingin lucu gitu. Kenapa juga dapat kekuatan kaiju nomor 6 yang ternyata dingin. Wah, double sugoi dinginnya. Hebat, dia mampu mengungguli para monster tipe khusus nih. Wah. Jadi inilah number 6 serta orang yang telah memperoleh kekuatan sang raja monster Leno Ichikawa. Wait. Number 6 itu pernah dikasih tahu ya gambarnya ya di manga kaiju nomor 8 ya. Emang besar sih. Enggak cuman apa ya, tingkat kekuatannya aja yang besar, tapi emang kaijunya juga besar. Dapat julukan sang raja monster. Menarik sekali. Dan itu ada di Leno Ichikawa sekarang ya. Tinggal satu lagi. Weh, cepet amat. Semua monsternya udah dibasmi satu-satu, tinggal satu lagi. Tapi pas mau ditembak ternyata ada sisanya. Bukan tinggal satu lagi, tapi emang ada sisanya dari atas. Duak dari atas. No, Leno tiba-tiba udah mau nyerang, diserang balik. Masih ada monster yang bersiaga di atas langit ternyata. Enggak, tinggal satu lagi, ternyata masih banyak sisanya. Prajurit Ichikawa. Tiba-tiba dengar suara Ichikawa. Wih, aku pergi dulu. Wah, Kafka. Kuserahkan sisanya padamu. Masih hidup kayak iya, Leno masih hidup dan Leno jawab, iya. Wah, aduh, versi bahasa Jepangnya gimana nih terjemahannya? Aku penasaran deh. Parah, keren sampai Kafka bilang kayak gini. Kafka benar-benar istilahnya mengakui kegigihan Leno dan ya tentang Leno yang akhirnya bisa mengejar Kafka dan ya memang ya langsung Ichikawa, aku pergi dulu, keserahkan sisanya padamu. Sana di sini ngelihat panel ini sebenarnya agak merasa sedikit ingat sama yang di trailer atau PV ya dari anime yang terbaru. Mode perubahan kepala wajah yang ada di anime itu kurang bagus. Padahal di manga bisa sedetil ini gitu. Tipe rilis pakainya gitu, tapi yang versi anime entah belum bisa semaksimal itu ya. Sabar, nikmatin aja animenya besok. Meskipun memang gak sampai sejauh itu tuh, gak sampai sebagus itulah animasinya, tapi ya udahlah, nikmatin aja dulu. Fokusnya kan ke ceritanya ya kan. Wih, hancur langsung kaijunya. Ya, gitu. Pergilah dan jangan menoleh ke belakang karena itu akan menjadi penghargaan tertinggi yang bisa aku terima. Keren. Leno keren. Wow, Leno jadi super power banget teman. Wah. Panel terakhir guys, ini udah panel terakhir. Penghargaan tertinggi yang bisa aku terima sebagai rekan yang saling melindungi. Wow, beda sih ya. Ini beneran senpai kohai paling bagus mungkin menurut sana di shonen, tapi sisanya di shonen yang ada senpai kohai yang bagus yang cowok. Tapi senpai kohai rata-rata sana taunya cuman di anime romance sih ya, tapi juga enggak sih. Tapi ini bagus sih senpai kohai yang ada di versi shonen untuk kaiju nomor 8 ini, aku suka. Dan ya benar-benar saling support, bukan model rivalan ya, memang keren sih. Itu bagus loh. Ya emang di kaiju nomor 8 ini sebenarnya nggak ada rivalnya Kafka sih menurutku. Nggak ada. Masa ya Kikoro? Masa ya siapa itu wakil kapten Hoshina? Kayaknya bukan sih. Iya emang agak beda secara konsep sebenarnya. Dan banyak banget plot twist ya. Emang selalu plot twist, selalu kadang juga cliffhanger. Kaiju nomor 8 jujur nggak tahu, Naoya Matsumoto suka banget bikin cerita kayak gini.
Kalau masalah plot hole malah lebih banyak lagi. Karena memang plot hole tercipta dari plot twist ya, buat bikin plot twist di chapter kedepannya. Jadi kayak gitu. Jadi yang bikin jadi masalah itu sering banget ending per chapternya itu dibuat cliffhanger. Itu beneran berat bagi sana. Bikin gregetan gitu, apalagi kalau sana udah beberapa hari, beberapa minggu kan nggak baca manga Kaiju nomor 8 karena suatu aktivitas, dan ya kita dapat yang terbaik di sini ya. Habis akhirnya bisa 100 chapter akhirnya. Soalnya banyak fans yang lumayan terkejut ngelihat kebiasaan Naoya Matsumoto di ceritanya yang sering banget time skipnya itu gak tanggung-tanggung. Itu suka banget time skipnya setiap 3 bulan, time skip 1 bulan kayak gitu, time skip lagi 6 bulan. Itu cepet banget, apalagi kalau kalian udah koleksi versi buku fisiknya. Dan sekarang udah sampai ke volume 8, volume 9-nya belum dirilis sama Gramedia. Itu kalau kalian baca versi buku fisiknya itu beneran kerasa banget alurnya itu cepet. Tapi memang ini kayaknya masih makan waktu cerita setahun gak sih? Soalnya kan ada time skip 3 bulan sama satu lagi time skipnya 6 bulan kayaknya. Itu kan udah 9 bulan. Wait, aku lupa time skipnya itu chapter berapa. Tapi yang jelas memang harusnya ini latar waktunya udah 1 tahun. Kafka, Leno, dan angkatan pertama dari pasukan pertahanan itu udah 1 tahun ada di sini gitu, pasukan pertahanan, dan mereka memang jadi bukan magang lagi, memang udah jadi pasukan resmi gitu. Tapi ya nice, kita dapat gambaran bagus tentang Leno Ichikawa yang telah disembunyikan oleh Naoya Matsumoto. Sampai sana heran, Naoya Matsumoto gak lupa kan sama karakternya namanya Leno Ichikawa. Dan ya masalah komen-komen, ya sayangnya cuma 15. Sebenarnya bagus, tapi kok gak rame di Indonesia ya. Oh iya, buat informasi, anime Kaiju nomor 8 itu kan memang rencana langsung akan ditayangin serempak secara langsung di live Twitternya Kaiju nomor 8, dan pakai subtitle bahasa Inggris sih sayangnya, karena langsung tayangnya worldwide. Jadi dubbingan bahasa Jepang, subtitle bahasa Inggris. Buat kita yang ada di Indonesia yang mungkin males nerjemahin sendiri, itu ada versi bahasa Indonesianya. Sepertinya antara tayang di Muse Indonesia, Animanasia atau B-Station. Yang jelas 3 tempat itu kayaknya ada. Muse Indonesia kayaknya udah masang trailer, tapi nggak tahu lisensinya beneran didapat apa enggak. Kalau B-Station jelas kayaknya masih bisa tayang di B-Station. Tapi yang jelas nggak tahu penayangan di Twitter sama di B-Station mungkin ya itu bisa bareng apa enggak, karena yang di Twitter itu untuk penayangan worldwide, jadi semua orang di dunia itu bakalan bisa nonton dengan subtitle bahasa Inggris. Dan itu kayaknya pertama kali sana akan bisa nonton live penayangan live di Twitter. Kayak gimana tuh. Tapi ya gak masalah, sana sepertinya nonton versi yang di Twitter aja dulu sih. Kalau waktu tayangnya itu sana masih bangun, tapi kalau waktu tayangnya sana nggak bangun, maksudnya udah masuk jam tidur ya, berarti sana nggak nonton live di Twitternya, tapi sana nonton di B-Stationnya aja setelah jam rilis atau besoknya atau gimana gitu kan. Soalnya tipe cerita kayak gini harusnya jam tayangnya jam 10 ke atas, jam 10 malam ke atas gitu, tinggal masuknya jam berapa. Udah pakai yang emot semangka. Terus merinding banget baca monolognya Leno yang terakhir, penghargaan tertinggi Leno kalau Kafka pergi dan gak noleh ke belakang. Ya ampun, iya emang epic sih. Dan itu sangat terasa banget ya setelah disembunyikan oleh Naoya Matsumoto ya. Impian Leno untuk bertarung di sisi seorang yang dia anggap sebagai pahlawan akhirnya terwujud. Ya bener banget, kelas Leno. Wow, apa ini? Mina nge-boosting Komandan Hoshina dan Mina nge-boosting Kafka nge-boosting Leno nge-boosting Iharu. Kafka nge-boosting Kikoru Shinomiya nge-boosting 1 peleton newbie. Kafka muda nge-boosting Mina muda, back to the beginning, what a connection.
Wah, biasanya iya sih kemarin abis perilisan PV yang terbaru kayak nomor 8 itu sebenarnya di channelnya Toho juga ngerilis bincang-bincang hangat sama puisi suaranya, dan di situ dikasih kayak bukan mind map, kayak peta apa ya, peta arah-arah relasi gitu ya, relasi antar anggota pasukan pertahanan gitu. Dan ya orang Jepang itu pinter banget kalau bikin peta relasi. Jadi mungkin buat penonton baru bisa lebih paham. Akhirnya agak tenang, orang-orang dekatnya Kafka udah makin kuat dengan punya kostum number Shinomiya Leno Hoshina. Jadi gak perlu khawatir kalau sometime kaiju dalam diri Kafka hilang kendali. Oh ya benar banget. Oh iya, kok aku jadi inget sih. Oh iya juga ya. Oh iya. Tapi abis kemarin bertarung melawan bapaknya Shinomiya itu sempat hilang kendali kan, tapi abis ini kayaknya abis hilang kendali itu Kafka makin bisa mengendalikan diri kaijunya ada. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, masalahnya di situ karena sana udah ngelihat leak di chapter 103 yang sesuatu sekali. Oke, itu aja dari sana untuk reaction 101 dari chapter kaiju nomor 8 yang udah rilis sejak tanggal 1 Februari kemarin dan baru saya reaction sekarang. Jadi ya 10/10 karena benar-benar the best Leno Ichikawa. Wow, pertahankan dan perjuangkan itu Leno Ichikawa, keren banget. Jadi itu dari sana. Mungkin untuk chapter 102 karena gambarnya di sini Iharu, mungkin lebih berfokus ke teman-teman yang lain selain Leno yang baru datang ke medan pertempuran, kayak Iharu, kayak kemarin siapa yang senjatanya panah kemarin itu. Jadi memang masing-masing pasti akan dapat job sendiri-sendiri, dan ya kayaknya 102 fokusnya ke situ. Itu aja dari sana untuk reaction 101. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, like juga. Sampai jumpa di video reaction kaiju nomor 8 manga yang berikutnya. Bye bye semuanya, otsukare sama desu. Sana close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.